Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda, persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Sahabat uang Anda, libur akhir tahun sudah tiba. Banyak dari Anda yang sudah memulainya sejak menjelang Natal hingga pergantian tahun nanti. Dengan durasi yang cukup panjang, sebagian dari Anda banyak yang memanfaatkan dengan berjalan-jalan atau berbelanja. Berbagai pusat perbelanjaan maupun lokasi wisata gencar mempromosikan penawaran menarik setiap akhir tahun. Bagi yang sudah menyiapkan dana khusus, saatnya mengeksekusi pos tersebut. Sebagian lagi mungkin memanfaatkan sumber lain, seperti bonus, THR, dan lain-lain. Namun ingat, tetap harus cermat dalam menikmati liburan Anda. Saat berbelanja atau melakukan transaksi, Anda harus mengetahui kapan seharusnya menggunakan kartu kredit dan kapan menggunakan uang tunai. Tantangannya karena biasanya selalu tersedia mesin gesek kartu di setiap merchant atau lokasi wisata yang memudahkannya dan sekaligus membuat ragu para pengguna dalam bertransaksi. Sebenarnya jika Anda cermat dan bertanggung jawab, bertransaksi dengan kartu kredit tidak selamanya negatif. Kartu plastik tersebut juga memberikan beberapa keuntungan dibandingkan menggunakan uang tunai. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dalam memutuskan menggunakan kartu kredit atau tunai saat musim liburan seperti ini. Jika Anda ingin mengetahuinya, jangan beranjak selama setengah jam ke depan di stasiun televisi kesayangan kita bersama, TVRI. Sahabat uang Anda, prinsip dasar dalam bertransaksi selama liburan tetap sama, yaitu bagaimanapun bertransaksi dengan uang tunai lebih mudah dikontrol arusnya. Namun dalam suasana liburan seperti ini, jangan membawa uang tunai yang besar. Simpan dalam kartu debit Anda ketika Anda membayar tunai. Sebelum Anda berbelanja, baik tunai maupun kredit, lontarkan pertanyaan berikut kepada diri sendiri. Apakah saya memang membutuhkan barang itu? Bisakah saya membayar tunai? Apakah saya mampu membayar kartu kredit saya ketika berbelanja dengan menggesek kartu kredit? Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda lakukan dalam mengatur pembayaran selama liburan ini. Pertama, buat daftar secara rinci kegiatan yang akan dilakukan selama liburan nanti. Mulai dari transportasi yang digunakan, hotel atau tempat penginapan yang dipilih, lokasi wisata yang akan didatangi, makan minum, belanja, oleh-oleh, hingga dana darurat yang dibutuhkan. Hal ini akan memudahkan Anda dalam menggolongkan pembayaran yang akan dilakukan nanti. Dan kedua, lakukan pembayaran tunai jika nilainya yang tidak besar, seperti makan, minum, dan bermain. Jika Anda memutuskan menggunakan kartu kredit untuk membayar makanan karena diskon yang ditawarkan, jangan gelap mata dengan memesan banyak makanan. Sementara kartu kredit dipergunakan hanya apabila Anda ingin membeli barang yang harus mengeluarkan jumlah dana yang cukup besar atau yang nilainya mahal, hingga tidak memungkinkan Anda untuk membayar tunai. Transaksi dengan kartu kredit, misalnya membeli tiket pesawat, barang elektronik lainnya yang dapat dilakukan via online. Tak hanya praktis, banyak kartu kredit yang bekerja sama dengan perusahaan penerbangan untuk memberi diskon harga hingga promo buy one get one free. Namun jangan lupa menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum mampu dibeli. Dan ketiga, bagi yang mampu membayar penuh sebelum jatuh tempo, manfaatkan promo kartu kredit dan cicilan tanpa bunga untuk membeli barang seperti tas dan sepatu. Manfaatkan katalog yang biasanya disediakan. Tidak ada salahnya membandingkan katalog tersebut dengan rencana belanja Anda. Siapa tahu ada item yang cocok dengan budget yang lebih murah dari prediksi Anda. Atau ada kebutuhan yang kebetulan sedang dikenai diskon. Dan terakhir, jangan gunakan kartu kredit untuk belanja di luar rencana. Sebaiknya gunakan uang tunai atau kartu debit, karena Anda cenderung rasional dalam berbelanja dengan cara tunai. Hindari menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu barang karena tak bisa mengontrol dorongan nafsu belanja.
Misalnya Anda mungkin tergiur menggunakan kartu kredit untuk membeli sepatu atau jam tangan mewah dengan diskon harga 30%. Cek dulu harga sebenarnya, jangan sampai menambah beban Anda dalam melunasi kartu kredit tersebut. Sahabat uang Anda, saatnya saya membacakan pertanyaan yang sudah kami terima dari Anda. Kali ini datangnya dari Aditya di Jogja. Bu Rina, saya ingin tahu bagaimana memanfaatkan kartu kredit dengan benar di musim liburan ini dan resiko yang harus dihadapi. Mohon penjelasannya. Mas Adit, tampaknya Anda sudah siap-siap menikmati liburan kali ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, penggunaan kartu kredit dapat digunakan bila Anda bertanggung jawab saat berbelanja dan membayar tagihannya. Sebelum menggunakannya, pastikan kartu kredit Anda sedang terbebas dari berbagai hutang tagihan yang belum dibayarkan. Sebenarnya, dengan menggunakan kartu kredit, ada satu manfaat yang tidak dimiliki oleh alat pembayaran lain, yaitu membangun skor kredit yang baik. Maksudnya, jika Anda selalu melunasi tagihan kartu kredit tepat waktunya, dapat membantu melancarkan urusan Anda jika suatu hari mengajukan aplikasi kredit ke bank. Misalnya kredit pemilikan rumah, kredit mobil, kredit usaha, dan sebagainya. Namun perlu diingat, ada beberapa biaya tambahan yang akan ditagihkan dalam billing statement kartu kredit Anda. Biaya-biaya tersebut yaitu bunga, biaya materai pembayaran, dan biaya penarikan tunai, biaya keterlambatan, biaya over limit, dan biaya transfer. Nah, biaya-biaya inilah yang harus dipertimbangkan saat menggunakan kartu kredit. Ada beberapa strategi yang dapat dimanfaatkan ketika terpaksa menggunakan kartu kredit saat liburan ini. Yang pertama, ketahui program diskon dari berbagai merchant yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. Menjelang akhir tahun, bank penerbit biasanya memberikan informasi mengenai promo yang ditawarkan melalui email atau lembar tagihan Anda pada akhir bulan sebelumnya. Jangan malas untuk mencari informasi promo kartu kredit secara online. Kedua, gunakan reward yang ditawarkan dari bank penerbit kartu kredit. Anda bisa memanfaatkan reward yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk membeli keperluan Natal atau akhir tahun ini. Dan selanjutnya, selain potongan harga, cari tahu apakah kartu kredit memberikan fasilitas cashback untuk jenis transaksi tersebut. Manfaatkan fasilitas cashback. Terakhir, transaksi dengan kartu kredit seringkali memberikan proteksi bila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang yang baru saja Anda beli. Beberapa kartu memberikan proteksi perpanjangan garansi barang yang dibeli. Sedangkan yang lain memberikan proteksi berupa pengembalian uang atau mengganti barang yang baru. Tetapi ingat, semua fasilitas itu tidak semua dimiliki oleh bank penerbit kartu kredit. Jadi sebaiknya Anda menanyakan kepada bank untuk memastikannya. Nah, Mas Adit, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu Anda. Pertanyaan kedua datangnya dari Desi, Surabaya. Bu Rina, saya masih terbiasa membayar tunai dalam berbagai kesempatan, termasuk liburan. Saya punya satu kartu kredit, tetapi takut sekali dalam menggunakannya. Apa perbandingan membayar tunai dengan kartu kredit? Mbak Desi, lebih baik hati-hati daripada Anda kebablasan dengan kartu kredit yang dimiliki. Memang saat ini masih banyak yang membayar tunai meski pembelian belanja mereka bernilai lebih dari 300.000. Secara umum penggunaan kartu kredit memang masih terbatas dan biasanya di kota-kota besar. Hanya kalangan tertentu saja yang terbiasa menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi. Karena kartu kredit sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan besar dan untuk kalangan menengah atas. Walaupun jumlah penggunaan sedikit, tetapi nominal yang dikeluarkan lebih besar daripada para pelanggan yang menggunakan uang tunai untuk belanja. Membawa uang tunai secukupnya memang bisa menghindari Anda dari hasrat berbelanja secara tidak terkendali. Namun tidak selamanya membayar cash selalu hemat. Sebaiknya bila Anda cermat dan cerdas berbelanja dengan kartu kredit, bisa memberi Anda diskon berlipat. Sebenarnya menggunakan uang tunai atau kartu kredit selama liburan sangat tergantung dengan perencanaan yang Anda buat sebelum menjalankan liburan.
Namun ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan kartu plastik atau cash saat bertransaksi nanti. Pertama, biasanya Anda malas mencatat pengeluaran selama liburan jika membayarnya dengan tunai. Sementara bila Anda berbelanja dengan kartu kredit, dapat melacak kemana saja uang yang Anda gunakan. Hal itu karena Anda akan selalu memperoleh data pembelanjaan usai transaksi. Kumpulkan nota belanja tersebut, lalu cocokkan dengan anggaran yang telah disiapkan untuk berbelanja selama liburan. Selalu pantau selisih antara pembelanjaan dengan budget. Ini supaya Anda selalu tahu posisi keuangan selama liburan agar tidak over budget. Kedua, liburan akhir tahun selalu membutuhkan dana lebih besar dari biasanya. Bayangkan jika Anda membawa uang tunai 5 juta di tas, saya yakin pasti Anda tidak akan tenang sepanjang liburan. Ini karena resiko jika Anda kehilangan uang tunai tersebut, maka Anda akan langsung kehilangan uang. Sementara jika Anda membawa kartu kredit, pasti perasaan Anda lebih tenang. Hal ini karena Anda cukup melaporkan dan mengikuti prosedur pelaporan kartu hilang ke bank tersebut. Sementara uang sebesar 5 juta tidak hilang. Dan terakhir, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa banyak tempat atau merchant yang memberikan diskon khusus bagi pemegang kartu kredit. Misalnya dengan minimum pembelian sebesar 300.000. Restoran A bisa memberikan diskon 50% kepada pemegang kartu kredit tertentu. Artinya Anda dapat berhemat sebesar 150%, maksudnya 150.000 daripada membayar tunas. Nah, Mbak Desi, semoga penjelasan saya dapat membantu dan selamat berlibur buat Anda. Sahabat uang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan finansial, Anda dapat mengirimkan melalui email info@uanganda.or.id. Saatnya kini saya menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Nadia di Pondok Gede. Bu Rina, saya pernah menggunakan kartu kredit saat berbelanja, tapi saya kecewa dengan kesalahan di billing statement. Nah, saya ingin mengetahui langkah yang harus dilakukan jika saya mengalaminya kembali usai menggunakan kartu kredit di musim liburan kali ini. Mohon penjelasannya. Mbak Nadia, memang kita dituntut harus teliti sebagai pemegang kartu kredit. Terlebih lagi saat menerima lembar tagihan dari bank penerbit kartu kredit. Pengalaman yang Anda alami memang sangat mungkin terjadi dan sangat mengesalkan dan merugikan ketika kita ditagihkan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan transaksi belanja yang kita lakukan sebelumnya. Berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan ketika menemukan transaksi yang ganjil. Pertama, kumpulkan setiap transaksi yang dilakukan dan jangan sampai hilang. Ini gunanya agar Anda tidak lupa setiap transaksi yang telah dilakukan pada saat melakukan cek ulang ke lembar tagihan yang akan dikirimkan beberapa waktu kemudian. Transaksi ganjil bisa terjadi karena adanya kesalahan pada sistem bank atau bisa juga karena pencurian data pada kartu Anda. Sebelum Anda menghubungi pihak bank, pastikan bahwa transaksi ganjil tersebut bukan berasal dari kartu tambahan atau anggota keluarga Anda. Beberapa bank meminta Anda menghubungi terlebih dahulu dan pihak merchant atau toko yang di mana pencurian transaksi terjadi. Sayangnya pencuri data memasukkan data seolah-olah telah terjadi transaksi pada merchant tertentu, padahal tidak pernah terjadi. Yang kedua, segera laporkan kepada bank penerbit kartu kredit ketika Anda membaca ada transaksi yang mencurigakan. Semakin lama Anda menemukan transaksi ganjil, semakin besar tagihan yang bukan milik Anda yang ditagihkan pada Anda. Banyak pemilik kartu yang tidak menyadari adanya transaksi ganjil ini, karena mereka tidak memeriksa dengan teliti lembar tagihan kartunya. Dan yang terakhir, lebih baik datang langsung kepada bank penerbit dan jangan sembarangan menghubungi nomor bank dengan memberikan data Anda. Karenanya, simpanlah nomor telepon bank penerbit kartu kredit Anda atau gunakan nomor yang ada pada lembar tagihan kartu. Waspadalah dengan banyak penipuan yang menggunakan nama bank untuk mengorek data-data pribadi Anda.
Setelah menerima laporan Anda dan diterima, pihak bank akan membatalkan transaksi tersebut. Untuk beberapa kasus, misalnya terjadi pencurian data, bank akan menutup kartu tersebut dan memberikan Anda kartu baru. Demikian penjelasan dari saya, Mbak Nadia. Semoga dapat membantu Anda. Email selanjutnya dari Gita. Saya ingin sekali berlibur ke luar negeri bersama keluarga, tetapi saat ini saya belum memiliki dana yang cukup. Bagaimana cara menyiapkan dana liburan? Mbak Gita, yang pertama tentukan dahulu kemana Anda ingin pergi. Menentukan tujuan berlibur sangat penting karena akan berhubungan dengan besar dana yang diperlukan. Kedua, tanyakan kepada travel agent atau Anda bisa mencari tahu dengan menjelajahi internet biaya yang diperlukan. Dan ketiga, tentukan juga berapa lama Anda dan keluarga dan kapan Anda akan berangkat. Misalnya Anda merencanakan bepergian ke Singapura dengan pasangan Anda atau dengan seluruh keluarga. Lalu tentukan tempat rekreasi yang akan dikunjungi. Nah, sebagai contoh, rencana bepergian ke Singapura 2 tahun lagi dan harga tiket saat ini $200 untuk 2 orang, penginapan $75 per malam dan Anda akan bermalam selama 3 malam. Kemudian rencana mengunjungi beberapa tempat rekreasi dan city tour yang biayanya $200 untuk berdua. Biaya untuk makan 2 kali sehari setiap orangnya $10 selama 4 hari termasuk perjalanan. Transportasi dan biaya tak terduga $200 tidak termasuk belanja. Total biaya liburan sebesar $905. Apabila Anda ingin bepergian ke luar negeri, harus mulai menyisihkan dalam bentuk mata uang negara tersebut supaya tidak terkena resiko fluktuasi mata uang asing. Nah, karena itu waktu yang tinggal 24 bulan itu dapat dibagikan dengan biaya yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, total biaya seluruhnya dibagi 24 bulan untuk mencapai tujuan berlibur tersebut. Jadi Anda harus menyisihkan $38 setiap bulannya. Ringan bukan? Anda bisa menyimpan uang tersebut dalam amplop tempat yang aman. Biaya yang sering melebihi dana yang sudah direncanakan adalah belanja. Untuk belanja, Anda tidak menyiapkan dana khusus di amplop khusus. Setelah uang Anda habis dari amplop belanja, jangan gunakan alat pembayaran lain untuk berhutang. Apabila Anda memiliki kartu kredit, gunakan untuk dana cadangan. Misalnya, terjadi penundaan kepulangan. Selamat menyiapkan dana liburan. Sahabat uang Anda, terdapat 2 komponen penting dalam merancang liburan Anda. Yang pertama, skala liburan yang ingin Anda lakukan. Semakin mewah liburan yang direncanakan, otomatis biaya yang dikeluarkan semakin besar pula. Yang kedua, jumlah individu yang ikut serta dalam liburan Anda. Tentunya anggaran yang dikeluarkan akan berbeda jika Anda pergi sendiri dengan mengajak anggota keluarga. Lalu bagaimana menyiasati bila dana liburan ibu dan keluarga terbatas? Pertama, buat rencana kemana tujuan berlibur Anda. Hal ini terkait dengan dana yang akan dikeluarkan. Jika di dalam kota, membutuhkan dana lebih kecil. Begitu pula sebaliknya, bila di luar kota atau di luar negeri. Yang kedua, buat checklist kota atau tempat wisata apa saja yang akan menjadi tujuan. Berapa tiket masuknya, bagaimana transportasinya, dan apakah dapat menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Jika di tempat wisata yang dituju ada rumah saudara, lebih baik jika menginap di tempat tinggal saudara ada. Ketiga, buatlah rencana alternatif liburan Anda. Liburan tidak harus pergi jauh dari tempat tinggal. Anda dan keluarga bisa berkunjung ke lokasi-lokasi yang belum pernah dikunjungi, misalnya museum dan tempat bersejarah lainnya. Yang keempat, daftar dan ikuti paket liburan yang ditawarkan agen perjalanan Anda. Dengan sistem paket ini, biasanya ongkos liburan Anda akan menjadi lebih murah. Sebagai kompensasinya, travel memberikan kuota minimal jumlah peserta yang ikut. Dan kelima, tentukan dana yang akan dihabiskan selama liburan. Misalnya sejumlah X rupiah atau 2X rupiah yang sudah termasuk biaya perjalanan, akomodasi,
oleh-oleh maupun belanja. Jangan melanggar budget yang sudah Anda tentukan di awal. Dan terakhir, putuskan cara pembayaran yang Anda pilih. Jika Anda dapat melunasinya dengan tunai tanpa mengorbankan tabungan Anda, tentunya ini sangat baik. Anda juga dapat menggunakan kartu kredit secara bijaksana. Manfaatkan program cicilan sehingga arus kas tetap sesuai dengan kondisi biasanya. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup uang Anda dengan like Facebook page di alamat uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewi Lina dan seluruh kru Uang Anda mengucapkan selamat Hari Natal bagi sahabat Uang Anda yang merayakannya dan selamat Tahun Baru 2014. Semoga kita semua selalu diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan di tahun yang baru nanti. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh